warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku semua, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang pecahan. Ya. Di kelas 2 kalian sudah belajar pecahan sederhana seperti setengah, lalu juga ada sepertiga atau seperempat. Nah, di kelas 3 kita akan membahas lebih jauh tentang pecahan-pecahan tersebut. Ya. Contohnya nanti akan ada soal-soal cerita yang menggunakan dalam bentuk pecahan seperti itu. Oke, mari kita ulas lagi dari materi yang di kelas 2. Oke, contohnya seperti 1/2 atau 1/2 atau setengah, ya. 1/2 atau 1/2 atau juga bisa dibaca setengah. Angka 1 itu menandakan pembilangnya. Sedangkan angka 2 menandakan sebagai penyebut. Pembilang yang berada di atas dan di bagian bawah penyebut. Oke, selain setengah kalian juga sudah belajar 1/3 ya, atau 1/3. Lalu juga ada 1/4 atau 1/4. Nah, sekarang kita coba praktikkan menggunakan gambar ya, gambar yang diwarnai atau yang diarsir. Bagaimana jika itu setengah, atau bagaimana itu jika 1/4, dan bagaimana jika itu 1/3. Kita awali dari yang 1/2 dulu, atau setengah. Mari kita ambil contoh lingkaran seperti ini ya, bentuk lingkaran. Nah, 1/2 maka ada 2 bagian ya, penyebutnya 2 ya, 2, penyebutnya ini 2. Oke, maka ada 2 bagian ya dari lingkaran ini. Entah kamu potong secara horizontal ya, secara horizontal seperti ini ya, atau juga bisa secara vertikal seperti ini. Oke, yang penting ya, karena di sini ada 2 bagian ya, harus sama besar ya, intinya harus sama besarnya, mau vertikal atau mau horizontal ya, yang jelas harus sama besar. Nah, di sini adalah 1/2 ya, jadi satu bagian dari total semuanya adalah 2. Ini kan ada 2 ya. Jika kita menganalogikannya sebagai gambar seperti ini ya, maka kita warnai atau kita arsir sesuai dengan pembilang ya. Pembilangnya di sini adalah angka 1, yang bagian atas adalah 1. Maka kita arsir seperti ini ya. Salah satu bagiannya, entah kanan, kiri atau atas, bawah, terserah ya. Oke, seperti itu ya, bisa dilihat. Nah, ini ya, gambar ini sudah mewakili pecahan setengah. Kenapa? Karena di sini ada satu bagian yang diarsir ya. Ini yang diarsir. Dari totalnya ada 2. Ini 1, 2, atau ini 1, ini 2. Nah, maka gambar ini sudah mewakili pecahan 1/2. Oke, bisa dimengerti ya? Oke, kita lanjut ke pecahan berikutnya, yaitu 1/3. Nah, ini pada dibagi seperti ini. Ingat, membagi pecahan, membagi gambar itu harus sama besar. Ya, itu harus sama besar. Jadi posisikan ya gambarnya itu sama besar.
Ya kalau tidak bisa sama besar, minimal tidak terlalu timpang ya ukurannya. Nah, oke, ini Pak ganti menjadi 1/3. Ya tadi 1/2, sekarang 1/3. Karena mengapa 1/3? Karena di sini ada 3 bagian. Ya, 1, 2, dan 3. Ya, 1, 2, dan 3. Ada 3 bagian. Maka disebut 1/3. Oke. Nah, di sini kalau diminta untuk mewarnai, ya, diminta mewarnai atau mengarsir, maka kamu pilih salah satu. Ya, kamu pilih salah satu karena di sini pemilihannya dikatakan adalah 1 bagian dari total keseluruhan adalah 3 bagian. Oke, kita pilih salah satu bagian untuk kita arsir atau kita warnai. Contohnya bagian ini misalnya. Nah, ya. Bagian di nomor 2 ini saya arsir seperti ini ya atau diwarnai. Nah, maka ini sudah mewakili pecahan ini. Kenapa? Karena ini yang diarsir adalah 1 bagian dari total semuanya ada 1, 2, 3. Ya, 1 bagian dari total semuanya ada 3 bagian. Maka gambar ini jika dirupakan menjadi pecahan disebut pecahan 1/3. Karena gambarnya ya, sekali lagi agar kamu bisa menjelaskan mengapa disebut sepertiga. Karena di sini hanya ada 1 gambar yang diarsir dari total semuanya adalah 3 bagian ya. Jadi dibaca 1/3. Oke ya. Semoga bisa difahami. Lanjut kita masuk ke pecahan 1/4. Masih di gambar yang sama yaitu gambar lingkaran. Jika 1/4 maka gambar dari lingkaran ini kita bagi menjadi berapa bagian? Ya, menjadi 4 bagian. Ya. 1/4. Karena penyebutnya 4, ya. Total semuanya kan 4 bagian kan? Maka kita bagi ya, kita bagi sama besar menjadi 4 bagian. Nah, seperti ini ya. Umumnya kalau lingkaran pasti seperti ini. Ya, atau bentuk silang juga boleh ya. Oke, yang paling umum seperti ini. Nah, kembali lagi di sini ada 4 bagian, 1, 2, 3, 4. Maka dari itu karena ini hanya 1/4 ya, 1/4 yang diarsir atau yang diwarnai berapa bagian? Ya, hanya 1 karena yang disebutkan yang di atas hanya 1 bagian. Ya, misalnya angka 3 ini saya arsir atau diwarnai seperti ini. Oke, gambar ini mewakili pecahan 1/4. Sekali lagi, mengapa disebut 1/4? Karena gambar ini mewakili 1 bagian dari total semuanya ada 1, 2, 3, 4 bagian. Maka disebut 1/4. Oke? Nah, jika kamu sudah bisa menganalogikan bentuk pecahan ke dalam gambar seperti ini, maka kita akan masuk ke contoh soal. Baik, sekarang kita masuk ke contoh soal, yaitu tentang pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Nah, di sini sama seperti tadi, kalian diminta untuk menggambar atau memberi warna atau memberi arsiran ke daerah atau ke bagian yang dirasa mewakili pecahan itu. Ya. Tadi kita sudah belajar menggunakan lingkaran. Ya, sekarang kita coba bangun datar yang lain. Contohnya persegi. Ya, persegi bentuknya seperti lantai. Ya, sisi-sisinya sama panjang, memiliki 4 sisi dan semuanya sama panjang. Nah, oke, seperti ini. Nah, sekarang kalian misalnya diminta untuk membagi menjadi setengah. Ya, 1/2 ya. Lihat 1/2 dari gambar ini. Oke. Nah, di sini banyak beberapa versi yang bisa kalian lakukan untuk membagi
persegi ini menjadi berapa bagian? 2 bagian kan? Nah, 2 bagian. Nanti yang diarsir berapa? 1 bagian. Karena 1 dari total semuanya adalah 2. Oke. Nah, ini misalnya melintang dari atas ke bawah atau secara vertikal seperti ini juga boleh. Ya, boleh. Atau dari kiri ke kanan. Horizontal. Apakah boleh? Boleh, ya. Ingat, yang pasti ya harus sama besar. Antara bagian satu dengan bagian satunya itu harus sama besar karena pecahan. Atau juga posisinya miring seperti ini ya, secara diagonal. Apakah boleh? Boleh. Lihat posisinya ya, membagi 2 persegi ini ya. Membagi 2 persegi ini menjadi segitiga. Ya. Nah, ini juga boleh karena posisinya juga sama besar. Oke, terserah. Boleh dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, atau secara diagonal seperti ini. Ya, yang penting harus sama besar. Lalu berikutnya adalah mengarsir atau mewarnai bangun datar ini. Ya, yang diwarnai yang mana Pak? Terserah ya. Yang di sini diminta hanya 1. Ya, 1 bagian dari total ada 2 bagian. Oke, kita warnai saja seperti ini. Kita arsir. Nah, selesai. Gambar ini mewakili 1/2. Oke ya, seperti itu. Pak, bagaimana jika persegi ini kita bagi atau kita jadikan sepertiga? Apakah bisa? Bisa. Ya, jawabannya bisa. Oke, ini kita rubah menjadi 1/3. Ya, 1/3. Nah, berarti persegi ini kita bagi menjadi berapa bagian totalnya? 1/3. Berarti ada 3 bagian. Ya, ingat penyebutnya di sini 3. Maka kita bagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Oke. 1, 2, 3. Oke ya, 1, 2, 3. Nah, 3 bagian sudah dibuat seperti ini. Apakah boleh secara horizontal? Jawabannya boleh ya. Ingat, selama itu sama besar tidak masalah. Nah, karena ini hanya 1 ya, hanya 1 pembilangnya, maka kita hanya arsir 1 bagian dari total semuanya 3 bagian. Boleh yang sebelah kiri, tengah, atau yang sebelah kanan. Oke. Misalnya saya ambil yang bagian tengah. Saya arsir seperti ini. Oke. Gambar ini sudah mewakili pecahan 1/3. Oke. Nah, sekarang yaitu yang 1/4. Sama seperti pecahan setengah ataupun 1/3, maka apa yang harus kita lakukan untuk membuat pecahan 1/4? Yaitu membagi persegi ini menjadi 4 bagian yang sama besar. Oke. Kali ini saya akan menggambar secara horizontal seperti ini. Oke, ya. Ini kalian anggap saja sama besar ya. Nah, ada berapa bagian yang diarsir? 1, ya. 1/4, maka yang diarsir hanya 1 bagian atau diwarnai. Oke, selesai. Gambar ini mewakili 1/4. Ya, seperti itu. Jadi entah itu persegi, entah persegi panjang, lingkaran, atau segitiga sekalipun, kalau kalian diminta untuk membuat pecahan, maka kalian bagi ya, gambarnya kalian bagi menjadi bagian-bagian yang sama besar. Ya, bagian-bagian yang sama besar. Nah, bagian-bagian yang sama besar itu bisa disebut sebagai pecahan. Oke. Nah, sekarang kita coba dengan pembilang yang berbeda. Ya, kita coba pembilangnya misalnya, ya, kita coba 3/4. Nah, 3/4.
ya, bukan 1/4 lagi ya, tapi 3/4. Jadi misalnya ada soal, gambarlah agar sesuai menjadi pecahan 3/4. Maka yang harus kamu lakukan adalah mewarnai atau mengarsir gambar tersebut ya sesuai dengan jumlah pembilangnya. Pembilangnya di sini adalah 3. Maka yang kamu arsir adalah 3 bagian. 1, ini sudah ya, 1, 2, dan 3. Oke, seperti ini. Gambar ini telah mewakili pecahan 3/4. 3 bagian yang diarsir dari total 4 bagian. Ya. Jika 4/4, maka semuanya diarsir. Jika 2/4, maka yang diarsir hanya 2 bagian. Jadi seperti itu ya. Nah, ini mewakili pecahan 3/4. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal cerita. Baik, contoh soal yang pertama ya tentang pecahan yaitu seperti ini. Paman memiliki kue. Kue tersebut akan dibagikan ke 4 anaknya. Berapa bagian yang diterima oleh masing-masing anak? Ya, saya lagi, paman memiliki kue. Kue tersebut akan dibagikan ke 4 anaknya. Berapa bagian yang diterima oleh masing-masing anak? Ya, jadi masing-masing anak itu berapa bagian? Nah, kalau soalnya seperti ini, ada kata-kata bagian, maka itu merujuk pada pecahan. Oke, seperti tadi kita ibaratkan sebuah gambar ya, sebuah gambar, lalu kita bagi-bagi menjadi 4. Ya. Misalnya kuenya saya rupakan dalam bentuk persegi panjang seperti ini. Ya, oke, ini masih kue yang utuh. Paman memiliki 4 anak. Ya, sama seperti tadi, supaya sama adil ya, supaya pembagiannya rata, maka yang harus dilakukan adalah memotong bagiannya dengan sama besar. Nah, berarti kuenya dibagi menjadi berapa bagian? Menjadi 4 bagian, karena di sini dibagikan oleh untuk keempat anaknya. Nah, kita bagi menjadi 4 bagian. Ingat, harus sama besar. Oke, nah seperti ini ya, 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini anak pertama, anak kedua, anak ketiga, dan anak keempat. Ya, sudah kita bagi seperti ini. Pertanyaannya adalah berapa bagian yang diterima oleh masing-masing anak. Nah, masing-masing anak kan mendapat 1 bagian kan, mendapat 1, 1, 1, dan 1. Nah, berarti 1 anak mendapat 1 kue, ya, 1 kue. Karena ini pecahan, dari semua kuenya berapa? 4 kue, maka kita tulis per 4. 1 anak mendapatkan 1 kue, dari total semuanya ada 4 bagian, maka 1 anak mendapatkan 1/4 bagian. Oke ya, seperti itu. Baik, soal berikutnya yaitu seperti ini. Sasa memiliki kain. Kain tersebut akan dibagikan kepada teman-temannya. Jika kain Sasa tersisa 1/4, ya, 1/4 bagian, berapa kain yang dibagikan oleh Sasa? Nah, ini kebalikan dari yang tadi, ya. Sasa memiliki kain, kainnya dibagikan kepada teman-temannya. Nah, ternyata setelah dibagikan, setelah dia membagi-bagikan kain, masih ada sisa sejumlah 1/4. Nah, pertanyaannya adalah berapa kain yang sudah dibagikan oleh Sasa? Nah, kalian kalau kebingungan, boleh kalian buat gambar terlebih dahulu untuk memudahkan kalian. Ya, contohnya kalian boleh gambar bangun datar ya, boleh lingkaran, boleh persegi panjang, segitiga, dan lain sebagainya. Ya, kalau untuk segitiga saya rasa kurang cocok untuk 1/4 ya, karena segitiga itu lebih condong atau lebih cocok digunakan untuk pecahan 1/3 atau pecahan 1/2. Oke, kita buat ibaratnya kainnya menjadi bangun datar persegi panjang. Nah, seperti ini.
Ya, tersisa 1/4. Nah, dari sini sudah ada clue atau sudah ada petunjuk sebetulnya kainnya dibagi berapa banyak sih. Kelihatan dari jumlahnya ya, dari penyebutnya. Penyebutnya berapa? 4 di sini, ya kan? 1/4. Nah, di sini berarti 4 bagian. Ya, berarti kainnya itu dibagi sejumlah 4 bagian. 1, 2, 3, dan 4. Oke ya, kita anggap ini sama besar ya. 1, 2, 3, 4. Ya kan? Oke, ini sudah 4 bagian. Berarti satu bagian itu mewakili pecahan berapa tadi? 1/4. Kenapa 1/4? Karena ini satu bagian ya, dari totalnya adalah 4 bagian ya. 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Kalau dijumlahkan semuanya menjadi satu bagian utuh. Nah, pertanyaannya adalah kainnya tersisa 1/4. Ya, kita anggap ini ya yang nomor 1 yang masih tersisa. Nah, yang lain sudah diberikan kepada temannya. Oke, ini berarti kita tidak hitung ya, yang masih tersisa tidak kita hitung ya, yang pada arsir berarti tidak dihitung. Yang kita cari adalah berapa kain yang yang sudah dibagikan. Ini yang masih tersisa 1/4 ya. Maka sisanya adalah kita hitung ada 1, 2, dan 3 bagian. Ya. 3 bagian. 1, 2, 3. Kita tulis 3. Nah, setelah itu jangan lupa karena ini pecahan, maka harus ada penyebutnya. Penyebutnya berapa? Penyebutnya berarti 4. Kenapa 4? Karena totalnya ada 4 bagian. 1, 2, 3, dan 4. Maka ditulis penyebutnya 4. Jadi, kain yang sudah dibagikan oleh Sasa sebanyak 3/4 bagian. Ya, 3/4. 1, 2, 3. Dari total ada 4 bagian. Oke ya, seperti itu. Oke, kita sekarang ke contoh lain soal pecahan. Ya, di sini ada 3 contoh gambar, ya, yang nanti akan kita jadikan sebagai pecahan. Ya, oke, di gambar yang pertama, ya, di sini ya, nomor 1. Di sini ada 9 kotak, ya, di sini ada 9 kotak. Jika nanti pertanyaan misalnya seperti ini, jumlah kotak yang diarsir atau diwarnai adalah, nah, jadikan dalam bentuk pecahan. Nah, berarti yang berwarna gelap, nah, ya, yang diwarnai gelap itu berarti kita jadikan sebagai pembilangnya. Nah, yang diwarnai gelap ada berapa? Hitung 1, ya, 2, 3, dan 4. Nah, kalau kita tulis pembilang letaknya ada di atas, ya. Berarti kita tulis 4 per dari total semuanya. Nah, ini bukan dari warna putihnya, ya. Bukan dari kotak yang warna putih ini. Yang warna putih ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bukan 4/5, ya, bukan. Mengapa bukan 4/5? Karena 5 itu bukan penyebutnya. Penyebut yang benar, ya, adalah jumlah keseluruhan dari kotak tersebut. Ya, jumlah keseluruhan dari kotak ini, totalnya ada berapa kotak? Totalnya ada 9, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Maka penyebutnya di sini adalah 9. Yang diwarnai adalah 4 kotak. Dari total keseluruhan adalah 9 kotak. Jadi bukan 4/5. Kalau 4/5, ya, berarti dengan warna gelap dengan warna putih itu bukan pecahan. Kalau seperti itu berarti perbandingan, ya. Oke. Nomor 1 jika dirupakan menjadi pecahan adalah 4/9.
kita ke nomor 2. Oke, seandainya kita warna putih ya, seandainya warna putih ini kita jadikan pecahan. Ya, yang warna putih ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5 kan? Nah, ada 5 kotak. Dari total semuanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita tulis dulu berapa tadi yang putih? Ada 5. Per dari semua kotak, dari semua bagian yang ada di situ ada 8. Berarti warna yang putih ya, warna yang putih wakili 5/8. Kalau warna yang gelap berarti berapa? Warna yang gelap berarti 3/8. Nah, itu ya. Oke, nomor 3. Nah, ini kita anggap yang warna biru ya, yang warna biru yang akan kita cari pecahannya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Berarti pembilangnya 5 per dari semua kotak. Dari semua kotak berarti ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti 5/6. Kalau yang warna putih berarti berapa? Kalau yang warna putih ya, ini kan. Yang warna putih kan cuman ini kan. Nah, berarti 1 saja kan. Dari semuanya berapa? 6. Berarti 1/6. Berikutnya contoh soal cerita. Bu Rina baru saja membelah semangka miliknya menjadi 10 bagian. Ada 2 bagian yang dimakan oleh anak Bu Rina. Sisa semangka Bu Rina tinggal titik. Oke, ditanyakan sisa berarti kita kurangkan ya. Kita kurangkan dengan apa yang sudah bagian yang sudah diambil di awal. Nah, di sini semangkanya dipotong menjadi 10 bagian kan? Nah, 10 bagian. Berarti kalau satu bagian itu sama seperti 1/10, ya kan? 1/10. Ini misalnya semangka, ya kan? Lalu dipotong-potong menjadi 10. Ini berapa? 4. Oke, 8. Oke, nah seperti ini misalnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, gitu ya. Ini kita anggap semuanya sama besar ya, ada 10 bagian. Ada 2 bagian yang dimakan oleh anak Bu Rina. Oke, kita arsir. Kita warnai merah. 2 bagian dimakan oleh anak Bu Rina. Oke. Berarti tinggal berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, tinggal 8 bagian yang masih tersisa. Nah, sisa semangka Bu Rina. Nah, ini ya, seperti tadi. 2-nya sudah habis dimakan. Ya kan? 2 bagian sudah habis dimakan. Sisanya berapa? Berarti sisanya tinggal 8 bagian. 8 bagian. Dari semuanya berapa? 10. Yang dimakan tadi 2, dari semuanya adalah 10. Maka jawabannya adalah yang 8/10. Nomor 2. Rini mempunyai 1 kg tepung terigu. Rini telah menghabiskan tepungnya sebanyak 3/5 ya, 3/5 kg. Sisa tepung terigu Rini. Nah, ini sama seperti tadi ya. Seperti pengurangan ya. Jadi kalau kalian bingung, kalian bisa menggunakan bantuan gambar ya. Bangun datar apapun yang sekiranya bisa membantu kalian untuk memudahkan pecahan itu ya, boleh
boleh. Nah, di sini tepung kita rupakan dalam bentuk gambar, ya, misalnya dalam bentuk persegi panjang seperti ini misalnya. Oke. Nah, ini tepung ya. Tepungnya kita bagi menjadi 5 bagian. Lupa kenapa menjadi 5 bagian? Lihat sekali lagi, dilihat ya. 5. Ya, di sini penyebutnya 5. Sudah kelihatan kan? 5. Berarti total semua bagian adalah 5. Nah, berarti kita bagi menjadi 5 bagian sama besar. 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Lihat dari penyebutnya. Maka kita bisa membagi menjadi 5 bagian sama besar. Oke. Nah, berikutnya yang bisa kita lakukan adalah mengurangi. Mengurangi dari mana? Mengurangi dari sini. Sebanyak 3/5. Nah, yang sudah dipakai adalah 3 bagian dari total 5 bagian. Ya. 3 bagian dari total 5 bagian. Oke, berarti ini 1, 2, 3. Kita warnai seperti ini. Oke, kita warnai seperti ini. Oke, kita arsir seperti ini. Karena yang dipakai adalah 3/5-nya. Nah, yang dipakai adalah 3/5-nya. Oke. Sisa tepung terigu ini. Oke, sudah terlihat kan? Berapa bagian yang masih tersisa? Di sini ada berapa kotak yang masih tersisa? 1, 2. Yang tersisa adalah 2 kotak. Dari totalnya berapa tadi? 5 bagian. Ya, berarti tepung terigu yang tersisa, ya tepung terigu rini yang tersisa adalah 2/5 bagian atau 2/5 kilogram. Oke ya, seperti itu. Jadi gambar itu memudahkan kalian untuk memecahkan permasalahan soal-soal cerita. Ya, Pak, saya sudah bisa tanpa gambar. Oke, alhamdulillah ya. Jadi kalau kalian masih merasa kesulitan bisa menggunakan gambar. Berikutnya, Sandi mempunyai tali karet sepanjang 1 meter. Ia telah menggunakan 1/4 atau 1/4 tali karetnya untuk mengikat kardus. Sisa tali Sandi, ya sama seperti tadi, ditanyakan sisanya. Ya, berarti nanti kita bisa coret atau kita bisa kurangkan dengan bagian yang tidak atau sudah terpakai. Sebetulnya ada cara cepat ya untuk melakukan pengurangan. Ini kan pengurangan ya. Sisa itu kan berarti dikurangkan ya. Jadi cara cepatnya bisa seperti ini kalau kalian sudah paham tanpa menggunakan gambar. Jadi 1/4 ini ya harus dijadikan 1 dulu. Maksudnya 1 bagaimana, Pak? Maksudnya 1 itu berarti pembilang dan penyebutnya harus sama. Nah, penyebutnya berapa? 4 kan? Di sini 4. Biar jadi 1, maka yang atas juga harus 4. Nah, ini kan sama seperti 4/4 atau 4 dibagi 4. 4 dibagi 4 kan 1. Nah, berarti pecahan ini, ya pecahan yang pembilang dan penyebutnya sama, itu sama dengan 1. Ya, entah itu 100/100, entah itu 1 juta per 1 juta, ya. Pembilang dan penyebutnya sama, ya. Ini kan berarti 4 dibagi 4 kan. Ini juga 100 dibagi 100, 1 juta dibagi 1 juta. Berarti hasilnya sama-sama semuanya
1. Kalau atas dan bawah sama, itu hasilnya sama dengan 1. Nah, 4/4 itu juga sama, berarti sama dengan 1. Hasilnya sama dengan 1, karena pembilang dan penyebutnya sama. Nah, jadi sama dengan 1. Oke. Nah, jadi kita jadikan 1 seperti ini ya. Kita samakan atas dan bawah, pembilang dan penyebutnya kita samakan. Oke, jadi dilihat di sini kan 4 ya. Di sini 4. Kalau di sini 5 ya berarti yang atas berapa biar jadi 1 ya? Harus 5. Jadi pembilangnya mengikuti yang bawah agar bisa menjadi 1. Nah, ini untuk pengurangan ya. Oke. Setelah seperti ini, baru kita kurangkan dengan 1/4-nya. Nah, yang dipakai kan 1/4 kan? 1/4 ya. Tali ini 1/4 dipakai. Maka kita kurangkan seperti biasa pengurangan. Nah, 1/4. Nah, oke ya. Jadi seperti biasa pengurangannya pun juga seperti biasa. Hanya di sini yang berbeda adalah ya, kalau dari operasi pecahan ya, khususnya untuk penjumlahan dan pengurangan ya. Penjumlahan dan pengurangan pecahan ya, pecahan seperti ini. Penyebutnya itu tidak boleh diotak-atik. Artinya penyebutnya harus tetap sama. Ya. Di sini penyebutnya sama-sama 4 dan 4. Ya, maka di sini kita tulis 4. Jadi nggak boleh dikurangi. Pak, ini 4 dikurangi 4 berarti ini 0. Salah, bukan seperti itu ya. Jadi tetap di sini 4, di sini 4 ya. Ingat ya, penjumlahan dan pengurangan pecahan. Penyebutnya yang bawah itu tidak kita otak-atik. Tetap kita tulis apa adanya di situ 4. Kalau di situ 4 ya 4, kalau di situ 2 ya 2. Ya, wes kita tulis 4. Oke. Nah, yang kita kurangkan hanya pembilangnya. Ya, pembilang yang mana? Pembilang itu yang atas. Di sini pembilangnya 4 dan 1. 4 dikurangi 1 berapa? 4 dikurangi 1 3. Jadi hasilnya 4/4 dikurangi 1/4. Hasilnya adalah 3/4. Jadi sisa tali sandi adalah 3/4. Nah, itu ya untuk tanpa menggunakan gambar. Apakah dengan cara menggunakan gambar juga sama ya? Jadi seperti ini. Misalnya talinya ya seperti ini. Saya rupakan seperti ini, tali panjang. Nah, dibagi menjadi 4 bagian kan karena di situ penyebutnya adalah 4. Oke. Dibagi menjadi 4 bagian sama besar. 1 2 3 4. Nah, ya itu kita anggap menjadi 4 bagian yang sama besar. Digunakan berapa? 1/4. Berarti 1 bagian kan yang dipakai. Nah, ini kita warnai seperti ini. Tandai bahwa ini sudah dipakai. Nah, oke, sudah kita pakai. Nah, yang belum dipakai berapa ini? Nah, ini kan belum dipakai. Yang dipakai adalah 1/4. Yang ini 1, 2, 3. Ya, 3 bagian kan belum dipakai kan? 3 bagian. Dari total semuanya berapa? 4. Sama kan? Nah, hasilnya tetap sama ya. Boleh pakai gambar atau pakai cara seperti ini, terserah. Ya. Jadi kalau pengurangan itu kalian jadikan 1 terlebih dahulu ya, pembilang dan penyebutnya sama. Lalu baru kalian kurangkan dengan berapa jumlah yang dipakai di situ pecahannya. Oke. Sekali lagi kalau untuk menggunakan cara ini, penjumlahan atau pengurangan pecahan, penyebut atau bagian bawahnya itu tidak boleh diotak-atik ya, biarkan tetap yang dikurangi atau yang ditambah itu hanya bagian atas. Dan dengan catatan penyebutnya harus sama. Di sini 4, di sini juga harus 4. Kalau di sini 4, kalau lalu di sini 2, maka nanti itu ceritanya harus disamakan terlebih dahulu ya. Nanti akan diajarkan bagaimana menyamakan penyebut. Ya. Oke. Contoh soal lain lagi.
Pak Santoso memiliki 1 kuintal beras. Pak Santoso menjual padinya sebesar 5/20 kuintal dan telah memakainya untuk kebutuhan makan sebanyak 3/20 kuintal. Berapakah sisa padi Pak Santoso? Nah, di sini ada pengurangan 2 kali, ya. Mengapa dikatakan pengurangan 2 kali? Karena di sini dijual kan, kalau dijual kan pasti berkurang. Nih. Lalu dipakai lagi untuk kebutuhan makan, ya kan? Karena dipakai untuk makan, maka berkurang lagi sebanyak ini. Nah, dari totalnya kan 1 ya kan? 1. Nah, Pak, apakah saya boleh menggunakan cara pengurangan seperti tadi? Boleh, ya. Nah, kalau seperti ini berarti kalian langsung tulis kalimat matematikanya, ya, secara berurutan. Nah, berarti kan ditulis seperti ini ya, 1 dikurangi 5/20, ya kan, dikurangi, lalu dikurangi lagi 3/20, ya, dikurangi, dan dikurangi, karena dipakai semua, ya, satunya dijual, satunya dipakai. Nah, ini kan bilangan bulat, ya, 1 kan bilangan bulat, maksudnya bilangan bulat itu bukan pecahan seperti ini, atau seperti ini. Maka angka 1 itu kita jadikan pecahan juga biar sama. Nah, lalu Pak, dirubah menjadi berapa agar menjadi pecahan? Nah, sangat mudah sekali. Di sini penyebutnya 20. Tadi kan 1. Biar jadi 1 seperti soal sebelumnya tadi bagaimana? Biar jadi 1, kalau penyebutnya 20, maka pembilangnya juga ditulis 20. Nah, ini sama dengan 1 karena 20 dibagi 20 sama dengan 1. Oke, kalau sudah seperti itu, baru kalian bisa kurangi. Ya, ini penyebutnya sudah sama semua kan? Nah, penyebutnya sama semua. Maka seperti tadi, tidak boleh diutak-atik kalau sudah sama. Kita tulis 20. Tinggal kita kurangkan bagian yang atas. Ya, 20 dikurangi dengan 5. Berapa 20 kurangi 5? 15. 15 dikurangi 3. 15 dikurangi dengan 3. Berapa? Hasilnya 12. Jadi jawabannya adalah 12/20. Ya. Sisa padi Pak Santoso sebanyak 12/20. Kalian juga bisa buktikan menggunakan gambar. Ya. Oke. Apa yang sedang terjadi? Siapa saja yang terlibat pada peristiwa itu? Kapan peristiwa itu terjadi? Di mana lokasi peristiwa itu? Mengapa bisa terjadi peristiwa itu? Dan bagaimana peristiwa itu bisa sampai terjadi? Mungkin pertanyaan-pertanyaan ini pernah kalian dengarkan sebelumnya. Tapi apakah kalian pernah menggunakan pertanyaan-pertanyaan ini untuk mengidentifikasi sebuah teks atau mewawancarai seorang narasumber untuk dicari informasinya? Simak penjelasannya di video berikut ini. Baik, cara membuat pertanyaan itu menggunakan rumus 5W plus 1H, ya. 5W plus 1H di sini menggunakan bahasa Inggris ya. Nah, sebetulnya ini hanya memudahkan kalian untuk menghafalkan pertanyaan-pertanyaan apa saja yang nantinya bisa ditanyakan atau digunakan sebagai pertanyaan untuk wawancara atau untuk mengidentifikasi sebuah teks. Mengidentifikasi sebuah teks itu maksudnya kita mencari informasi ya di dalam sebuah bacaan atau sebuah teks atau bahkan sebuah berita sekalipun. Ya, itu kita bisa cari informasinya menggunakan pertanyaan-pertanyaan ini ya. Yang pertama what, yaitu apa ya. Lalu yang kedua who, siapa. Yang ketiga when, artinya kapan. Yang keempat where, di mana. Yang kelima why, mengapa.
Dan yang keenam, how, bagaimana. Nah, semua pertanyaan ini, ya, 5W plus 1H ini disusun, ya, pertanyaannya disusun, dan jawabannya memang harus ada di teks atau di bacaan atau di berita yang diidentifikasi. Ya, jadi jawabannya harus ada di situ. Nah, untuk urutannya sendiri tidak harus buat ini nomor 1, ya. Tidak harus itu juga nomor 2, ya tidak ada ketentuan pasti untuk mengurutkan ini, tapi biasanya memang diawali dari apa, siapa, gitu, dan selanjutnya kapan, di mana, mengapa, dan terakhir bagaimana, ya, untuk menanyakan cara. Gitu. Jadi jawabannya harus ada di teks tersebut atau di bacaannya. Nah, sekarang saya ambil contoh dari sebuah bacaan atau sebuah berita yang akan kita identifikasi atau kita cari informasinya. Ya, kita cari informasinya menggunakan pertanyaan-pertanyaan 5W plus 1H tadi. 37 pedagang positif COVID-19 Pasar Keputaran Surabaya ditutup sepekan. Surabaya Kompas.com. Pasar Keputaran Utara Surabaya akan ditutup selama sepekan setelah ada banyak pedagang dinyatakan positif COVID-19. Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Surabaya, Irfan Widianto mengatakan, Pasar Keputaran Utara ini mulai diliburkan mulai Selasa 21 Juli 2020 hingga Senin 27 Juli 2020 mendatang. Ia menyampaikan hasil tes swab yang dilakukan 3 hari berturut-turut sejak 14 sampai 16 Juli 2020. Terdapat 37 orang terkonfirmasi positif COVID-19 di Pasar Keputaran Utara. Dari dasar itu kami sebagai gugus tugas merekomendasikan agar Pasar Keputaran diliburkan sementara selama 7 hari, mulai besok tanggal 21 sampai 27 Juli 2020, kata Irfan. Dikutip kantor BPB Linmas Kota Surabaya, Senin 21 Juli 2020. Selama ditutup, Irfan menyebut Pasar Keputaran akan disterilkan untuk dilakukan pembersihan dan penyemprotan disinfektan. Selain itu, Satpol PP Surabaya akan menyosialisasikan kepada para pedagang agar membentuk gugus tugas COVID-19 di Pasar Keputaran. Ini dilakukan semata-mata untuk melindungi keselamatan dan kesehatan masyarakat, khususnya para pedagang dan pembeli di pasar itu. Selama libur itu, kami juga minta kepada para pedagang untuk bekerja bakti, bersih-bersih di standnya masing-masing. Kami juga kumpulkan tokoh masyarakat di situ agar membentuk gugus tugas di Pasar Keputaran, tutur Irfan. Irfan mengatakan, pedagang di Pasar Keputaran yang merupakan warga Surabaya dan dinyatakan positif COVID-19, mereka diisolasi di Hotel Asrama Haji Sukolilo. Sedangkan bagi warga luar Surabaya diisolasi di Rumah Sakit Darurat Indrapura. Nanti tes swab akan kami ulangi lagi sebelum Pasar Keputaran dibuka kembali. Terutama kepada para pedagang yang ada di sana, kata Irfan. Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Edi Kristianto, mengatakan pelaksanaan sterilisasi di Pasar Keputaran akan dilakukan Selasa, mulai pukul 14 hingga Senin pukul 00. Selama kegiatan sterilisasi berlangsung, Pemkot Surabaya bersama PD Pasar Surya akan melakukan penyemprotan disinfektan. Setiap hari kami lakukan sterilisasi dan juga pembersihan, baik itu sarana prasarana maupun stand-stand yang kelihatan kotor dan bisa menimbulkan terjadinya penularan virus, kata Edi. Nantinya, sebelum para pedagang itu berjualan kembali di pasar, mereka harus menunjukkan hasil tes swab dengan status negatif COVID-19. Kepada petugas di Pasar Keputaran, selama dilakukan sterilisasi itu, menurut Edi, Dinas Kesehatan atau Dinkes Surabaya juga menyiapkan petugas tes swab di lokasi. Jadi kami mohon seluruh pedagang agar sukarela untuk melakukan tes swab. Kita tidak usah takut hasilnya apapun. Ini demi kesehatan dan keselamatan warga Surabaya, khususnya para pedagang, kata dia.
Nah, setelah saya bacakan tadi ya, berita tadi, sekarang kita bisa tarik sebuah pertanyaan-pertanyaan ya, 5W plus 1H. Berita itu di dalamnya sudah pasti ada 5W plus 1H-nya ya. Seorang penulis berita itu pasti menggunakan rumus 5W plus 1H. Jika tidak ada itu maka dirasa kurang lengkap ya. Beritanya masih ada sesuatu yang kurang ya. Jadi rumusnya menulis berita pun juga sama menggunakan 5W plus 1H ya. Jadi seandainya suatu saat kamu memiliki keinginan untuk menjadi seorang jurnalis, seorang wartawan atau seorang penulis berita ya, rumusnya sama ya. Rumusnya sama 5W plus 1H itu juga harus ada. Oke, dari pertanyaan apa dulu? Nomor 1, berita apa yang terdapat di atas? Nah, ingat ya, pertanyaannya jawabannya harus ada di berita tadi ya. Berita apa yang terdapat di atas? Oh, berita tentang pedagang pasar keputaran yang positif COVID-19. Lalu yang kedua, siapa yang terinfeksi virus COVID-19? Ini juga jawabannya ada kan di berita tadi. Siapa yang terinfeksi virus? Yang terinfeksi virus COVID-19 di situ adalah para pedagang pasar keputaran Surabaya. Yang ketiga, kapan pasar akan ditutup? Nah, tadi ada kan tanggal 21 Juli hingga tanggal 27 Juli. Jadi selama sepekan atau seminggu. 4. Di mana lokasi pasar keputaran? Di kota Surabaya. Yang kelima, mengapa pasar keputaran ditutup? Mengapa tadi? Karena ada 37 pedagang yang positif COVID-19. Ya, pertanyaan mengapa? Lalu yang keenam, pertanyaan bagaimana? Bagaimana agar pasar keputaran bisa terbebas dari virus COVID-19? Bagaimana caranya? Nanti akan ada sterilisasi, ya, ada penyemprotan. Nah, jadi pertanyaan yang pertama apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana ini semuanya jawabannya terdapat pada teks berita tadi. Ya, seperti itu. Oke, jadi menyusun pertanyaan menggunakan rumus 5W plus 1H. Ya, itu rumus pasti atau rumus patennya untuk mengidentifikasi dan mencari informasi di dalam sebuah teks. Sebagai salah satu contoh penerapan sila yang kedua, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, menghargai seseorang melalui pekerjaan atau profesinya adalah salah satu pengamalan sila kedua. Nah, apa saja profesi yang sangat familiar di tengah masyarakat? Seperti yang kalian lihat pada gambar, ada berbagai macam profesi. Di sini ada 14 macam profesi yang menurut saya familiar dan mungkin sering kalian lihat. Nah, seperti ini, misalnya seperti gambar pertama, dia seorang arsitek, ya. Dia mendesain sebuah gedung atau sebuah bangunan untuk nantinya bisa dikerjakan oleh para pekerja. Lalu yang kedua seorang petani, ya, jelas tugasnya pekerjaannya seorang petani, yaitu dia memanen dan dia juga menanam tanaman atau tumbuhan yang nantinya bisa bernilai ekonomis. Bernilai ekonomis itu maksudnya dia bisa menjual barang atau tanaman-tanaman atau buah yang sudah ia tanam sebelumnya. Lalu yang berikutnya, nah ini juga pekerjaan jasa seorang guru, ya, guru. Lalu yang keempat, seorang kurir, ya, tukang kirim. Nah, tukang kirim barang itu juga jasa karena dia tidak menjual barang, dia menjual jasa. Ya, jasa biasanya ada kaitannya dengan tenaga. Lebih ke tenaga ya, dia tidak menjual barang. Polisi. Nah,
Oke, maaf, ini bukan polisi ya. Ini adalah seorang security. Security. Kalau yang ini, nah ini seorang polisi dan yang berbaju lebih gelap ini seorang security. Nah, bedanya security itu lebih sempit ya, apa namanya, pekerjaannya lebih sempit, seperti dia hanya bertugas mengamankan sebuah gedung atau sebuah tempat. Kalau polisi itu tanggung jawabnya lebih besar, yaitu mengamankan, ya, menjaga ketertiban di sebuah negara. Lalu yang ketujuh yaitu seorang juru masak, nah, atau seorang chef atau koki, ya. Nah, ini juga dia menjual jasa. Lalu berikutnya, nah ini seorang hampir mirip dengan arsitek ya, seperti menggambar bangunan itu. Jadi dia juga mendesain, tapi mungkin tugasnya hanya lebih ke gambarnya saja. Lalu berikutnya yaitu seorang fotografer, nah, seorang perawat, ya, lalu juga karyawan. Nah, ini juga ada kaitannya dengan tukang gambar bangunan tadi atau juga pendesainnya seperti arsitek. Nah, dia adalah eksekutornya. Eksekutor itu yang menyelesaikan, ya. Jadi dia seorang tukang bangunannya. Jadi arsitek yang mendesain, sementara yang mengerjakan adalah tukang bangunannya. Nah, lalu yang berikutnya adalah seorang fireman, ya. Fireman atau pemadam kebakaran. Dan yang berikutnya yaitu dokter. Nah, adanya berbagai macam profesi membuat kita seharusnya bisa bersyukur. Mengapa kita harus bersyukur? Apa hubungannya dengan diri kita? Jadi kita sebagai manusia tidak akan pernah bisa hidup sendiri. Kita tinggal di tengah-tengah masyarakat. Nah, kita punya tetangga. Kita tidak sedang tinggal di hutan. Kita adalah makhluk sosial, yang artinya kita selalu bergotong royong, membutuhkan satu sama lain. Ada kalanya saat kita membutuhkan sesuatu, kita membutuhkan orang lain. Misal, kamu butuh seorang petani agar kamu bisa makan seperti sayuran, lalu nasi, dan lauk pauk lainnya. Kamu butuh seorang polisi untuk menegakkan keadilan. Kamu tidak bisa mengobati dirimu sendiri saat kamu sakit tanpa ada seorang yang ahli dalam bidangnya, seperti dokter dan bantuan-bantuan pekerjaan lainnya. Maka dari itu, sebagai orang yang berilmu, hendaknya kita menghargai semua profesi yang ada sebagai bentuk rasa terima kasih kita. Selain beberapa profesi tadi, di dunia ini juga ada beberapa pekerjaan yang sering kita abaikan, juga sering kita remehkan. Sebenarnya dalam agama kita, agama Islam, seluruh atau semua manusia di hadapan Allah itu sama. Yang membedakan adalah kualitas keimanannya. Nah, jadi tidak ada istilah si kaya atau si miskin. Di hadapan Allah semuanya sama. Bisa jadi seorang tukang becak derajatnya bisa lebih tinggi daripada kita. Bagaimana bisa? Mungkin karena ketakwaannya yang membedakan dengan kita. Jadi penting untuk kita senantiasa bersyukur, menerima apa yang telah menjadi
takdir dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tak lupa kita selalu menghargai dan juga tidak memandang sebelah mata atau meremehkan orang-orang yang pekerjaannya sering kita abaikan. Bisa jadi orang-orang tersebut memiliki derajat yang lebih tinggi dari kita saat kelak di akhirat. Anak-anakku, semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang senantiasa bersyukur. Karena dengan bersyukur, insya Allah nikmat dari Sang Maha Kuasa akan diberikan ganti, dan jika kita bersyukur, hidup kita akan merasa selalu berkecukupan. Maka jadilah anak yang senantiasa berterima kasih dengan keadaan dan berterima kasih atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.